Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengantar metodologi penelitian. Sebenarnya apa sih metodologi penelitian itu? Sebelumnya coba kita lihat dulu dari pengertian metodenya dulu. Kira-kira apa itu metode? Metode merupakan suatu cara ya metode itu. Metode atau disebut metodologi, dia itu berasal dari kata metodos dan logos, di mana metodos merupakan suatu cara atau jalan dan logos merupakan suatu ilmu pengetahuan. Jadi ada cara nih, cara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Tapi cara-cara ini tidak sembarangan anak-anak. Nah, karena ada ilmu pengetahuan, berarti cara ini dilakukan secara ilmiah gitu ya. Sesuai dengan ilmu pengetahuan. Baik, jadi metode penelitian. Sebenarnya penelitian itu apa? Penelitian itu berasal dari kata research yang berasal dari re dan to research. Jadi intinya artinya itu mencari kembali. Apa yang dicari? Yang dicari adalah sebuah jawaban dari suatu permasalahan sosial. Nah, metodologi penelitian adalah suatu cara ilmiah atau tahapan untuk melakukan suatu penelitian, atau bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai penelitian. Itu disebut sebagai metodologi penelitian. Berbicara terkait penelitian sosial, sebenarnya cukup banyak ya beberapa para ahli yang menjabarkan apa sih penelitian sosial itu. Kemarin Ibu sudah memberikan materi tersebut. Kalian bisa baca, ada menurut Sutrisno Hadi, Marzuki, terus Surjono Sukanto, Woody, dan lain sebagainya. Selain pengertian penelitian sosial, adapun jenis-jenis penelitian itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu menurut tujuannya, yang kedua penelitian menurut pendekatannya, yang ketiga penelitian menurut tingkat eksplanasi, dan yang terakhir yaitu menurut jenis data dan analisisnya. Ibu akan jelaskan masing-masing jenis penelitiannya. Yang pertama yaitu penelitian menurut tujuannya. Nah, penelitian menurut tujuannya ini dibagi menjadi 2, yaitu penelitian terapan dan penelitian murni atau penelitian dasar. Penelitian terapan itu yang seperti apa? Penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi biasanya penelitian terapan ini ketika ada suatu masalah dan ingin mencari suatu solusi, akhirnya melakukan sebuah penelitian. Contohnya mungkin permasalahan kemacetan di Jakarta gitu. Karena itu merupakan suatu masalah, akhirnya ada yang melakukan sebuah penelitian untuk mencari solusi kira-kira bagaimana cara mengatasi kemacetan. Mungkin dengan cara pembangunan MRT salah satunya. Setelah ditemukan solusi seperti itu, langsung diterapkan. Akhirnya dibangunlah MRT dan masalah kemacetan teratasi. Seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu penelitian murni. Apa penelitian murni itu? Penelitian murni merupakan suatu penelitian yang tidak bersifat praktis, jadi hasilnya itu tidak bisa langsung diterapkan. Kalau tadi penelitian terapan kan langsung bisa digunakan hasilnya. Kalau yang penelitian murni ini tidak bisa langsung diterapkan. Tujuannya itu biasanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin penelitian ini hanya untuk mencari tahu sesuatu, untuk menciptakan suatu penemuan-penemuan baru atau teori-teori baru. Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian menurut pendekatannya. Penelitian menurut pendekatannya ini ada beberapa ya. Yang pertama, penelitian survei. Apa itu penelitian survei? Penelitian survei merupakan penelitian yang bisa dilakukan pada populasi yang besar maupun populasi yang kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari suatu populasi. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara sampel sama populasi?
Jadi populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari yang kita teliti gitu. Nah, kalau sampel itu hanya contoh atau contoh yang diambil dari jumlah keseluruhan populasi tadi gitu. Semuanya kita akan meneliti masyarakat dengan jumlah 1.300. Karena terlalu banyak, akhirnya kita cukuplah ambil sampel atau contoh beberapa saja. Mungkin bisa separuhnya dari 1.300 atau dari 1.300 kita cukup mengambil 800 aja gitu. Itu merupakan suatu sampel. Instrumen penelitiannya dalam penelitian survei ini biasanya menggunakan kuesioner atau angket seperti itu. Contohnya dalam penelitian survei itu tidak puasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas gitu. Kan tidak mungkin semua orang yang berkunjung, atau kan kita nggak tahu ada berapa sebenarnya orang yang berkunjung seperti itu. Jadi kita hanya mengambil beberapa sampel aja gitu. Mungkin bisa tingkat kepadatan pengunjung perpustakaan Man 1 Jembrana, itu juga bisa seperti itu. Jadi untuk melihat sebenarnya ada berapa sih kira-kira naik atau turun gitu seperti itu. Kira-kira naik atau turun pengunjung di perpustakaan Man 1 Jembrana, itu bisa menggunakan penelitian survei. Penelitian menurut pendekatannya yang kedua yaitu penelitian ex post facto. Nah, apa sih penelitian ex post facto ini? Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Jadi dia itu biasanya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Jadi ada peristiwa yang sudah terjadi nih, peristiwa A. Kira-kira apa sih yang menyebabkan peristiwa A ini terjadi? Bisa seperti itu. Contohnya penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran gedung. Jadi sebelumnya telah terjadi kebakaran gedung, kan nggak mungkin ketika kita akan melakukan suatu penelitian terus dibuat gedungnya terbakar, kan nggak. Jadi harus ketika ada kebakaran gedung baru akan melakukan penelitian dengan cara ex post facto ini. Nah, yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Mungkin anak-anak sudah sering ya mendengar kata eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen itu percobaan. Jadi di sini biasanya eksperimen itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel. Jadi ada nggak pengaruh A terhadap B seperti itu. Contohnya ya. Nah, contoh lainnya yaitu pengaruh metode pembelajaran menggunakan metode eksperimen dengan ceramah terhadap hasil belajar siswa. Kira-kira ada bedanya nggak ketika siswa diajar dengan menggunakan metode eksperimen dengan metode ceramah dalam hasil belajarnya? Apakah lebih bagus yang eksperimen atau prestasinya akan lebih bagus dengan menggunakan metode ceramah seperti itu. Jadi harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Semuanya saya melakukan semester pertama saya menggunakan metode eksperimen, semester kedua saya menggunakan metode ceramah. Kira-kira ada perbandingan nggak? Ada perbedaan nggak dengan hasilnya itu gitu. Pendekatan penelitian yang berikutnya yaitu policy research atau penelitian kebijaksanaan. Nah, penelitian kebijaksanaan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial. Hasil dari penelitian ini biasanya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Contohnya, penelitian untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu. Mungkin kalian ingin melakukan suatu penelitian di sekolah. Nanti hasil dari penelitian itu bisa kalian ajukan kepada kepala madrasah yang pada akhirnya nanti bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan atau yang kebijakan yang akan dibuat oleh kepala madrasah. Itu contohnya policy research. Lalu penelitian pendekatan yang berikutnya yaitu action research. Apa sih penelitian ini? Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Jadi untuk mencari kira-kira seperti apa sih efisiennya. Terus tujuannya itu biasanya untuk mengubah situasi, perilaku, mekanisme kerja, dan lain sebagainya. Banyak ya tujuannya. Jadi ketika ada sesuatu yang dirasa kurang pas, itu biasanya harus melakukan suatu action research agar bisa dirubah nih gitu. Nah, penelitian ini contohnya penelitian mencari metode mengajar yang baik gitu. Mungkin sebelumnya pengajaran kurang baik sehingga tingkat prestasi siswa itu menurun gitu. Pada akhirnya kita, mungkin salah di metodenya nih. Kita harus cari metode yang lebih baik lagi agar tingkat prestasi siswa itu
semakin naik seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi itu merupakan penelitian yang membandingkan suatu kejadian, kegiatan, atau produk dengan standar yang telah ditetapkan. Biasanya penelitian evaluasi ini digunakan untuk mengukur hasil program atau proyek, efektivitas suatu program sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, seperti itu. Biasanya dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisisnya, mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Contohnya itu penelitian proses pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan. Mungkin pemerintah memiliki kebijakan baru seperti itu. Kira-kira kebijakan baru itu seperti apa berjalannya? Apakah baik? Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Seperti itu. Ketika tidak, pasti harus butuh adanya suatu evaluasi. Yang terakhir yaitu penelitian sejarah. Apa sih penelitian sejarah itu? Penelitian sejarah merupakan suatu penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu atau masa lampau. Jadi kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi, yang sudah cukup lama. Contohnya itu penelitian untuk mengetahui kapan berdirinya kota Jakarta. Nah, penelitian ini mungkin tujuannya digunakan untuk menentukan hari ulang tahun Jakarta, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Penelitian menurut tingkat eksplanasinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Kira-kira apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak lagi menghubungkan antara ada nggak pengaruh A terhadap B seperti itu dan lain sebagainya. Itu deskriptif ya. Contohnya penelitian tentang etos kerja dan prestasi kerja para karyawan di suatu departemen. Itu kan nggak ada. Jadi penelitian ini menjelaskan kira-kira seperti apa sih etos kerja dan seperti apa prestasi para karyawan di departemen A gitu. Contoh lain, minat belajar antropologi kelas 11 IPB. Kira-kira seperti apa sih minatnya siswa kelas 11 IPB terhadap mata pelajaran antropologi, seperti itu ya contohnya. Penelitian menurut tingkat eksplanasi yang berikutnya yaitu penelitian komparatif. Nah, berbeda dengan deskriptif, kalau komparatif ini merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan sesuatu. Jadi ada perbandingan A sama B sama gitu ya. Contohnya, adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan lulusan SMA? Jadi membandingkan nih, ada nggak sih bedanya? Apakah lebih baik yang SMK atau lebih baik yang lulusan SMA? Atau ternyata sama saja seperti itu. Yang terakhir yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau tadi membandingkan, sekarang kita harus tahu kira-kira ada nggak sih hubungannya gitu. Contohnya, apakah ada hubungan antara datangnya kupu-kupu dengan tamu gitu. Kan sering ya mendengar, ada kupu-kupu nih, pasti habis ini mau ada tamu. Ada nggak sih kira-kira hubungannya? Kita bisa melakukan penelitian tersebut. Nah terus, contoh lain. Adakah pengaruh kebijakan belajar di rumah terhadap tingkat prestasi siswa di masa Jembrana? Itu kita juga bisa meneliti ya, seperti itu. Ada nggak sih hubungannya gitu? Pengelompokan jenis penelitian yang terakhir yaitu penelitian menurut jenis data dan analisisnya. Nah, jenis data dan analisisnya dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih data kualitatif? Data kualitatif ini biasanya itu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau gambar. Jadi ketika kalian melihat data penelitian yang isinya tentang deskripsi gitu ya, kalimat-kalimat panjang, itu merupakan suatu data kualitatif. Nah, yang kedua data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan suatu data yang berbentuk angka atau dia juga biasanya merupakan suatu data kualitatif yang diangkakan. Ketika kalian melihat dalam penelitian ada persentase biasanya ya, itu biasanya masuk ke dalam data kuantitatif. Sampai sini
Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang difahami, bisa kalian tanyakan di grup. Nanti kita akan mendiskusikannya di dalam grup mata pelajaran antropologi kelas 11 IPB. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat belajar, jaga kesehatannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.